Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Febrianti, NIM 19050028. Saya mahasiswa PMM yang mengikuti mata kuliah program linier. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sensitivitas. Nah, dengan Z yaitu 200.000 X1 ditambah 100.000 X2 dengan fungsi kendala yaitu 2X1 ditambah X2 kecil sama dengan 40, kemudian X2 kecil sama dengan X1 atau 6X2 sama dengan dikurang X1 kecil sama dengan 0. Dengan syarat non negatif yaitu X1, X2 besar sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama yaitu kita perlu analisis tabel optimum. Nah, untuk analisis tabel optimum, maka kita di sini membuat yaitu variabel dasarnya ada Z, X1, S2. Kemudian dengan X1 yaitu setengah 0 dengan solusi yaitu baris X1. Kemudian S2-nya yaitu setengah 1 dengan baris S2-nya. Kemudian untuk analisis tabel optimum ini kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu menentukan elemen-elemen pada kolom X1. Nah, elemen-elemen kolom X1 ini didapat dari matriks persegi yaitu setengah 0, setengah 1 dikali dengan matriks baris 2 min 1 sama dengan 1, 0. Kemudian yang kedua yaitu menentukan elemen-elemen pada kolom X2. Nah, elemen-elemen kolom X2 ini yaitu setengah 0, setengah 1 dikali dengan matriks baris 1, 6 sama dengan setengah 13/2. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan nilai sebelah kanan atau NSK. Elemen-elemen NSK-nya yaitu setengah 0, setengah 1 dikali dengan 40, 0. Dapatlah hasilnya 20. 20. Kemudian menentukan variabel dual. Nah, variabel dual ini kita mendapatkannya dari matriks baris X1, X2 dikalikan dengan matriks persegi setengah 0, setengah 1. Maka matriks perseginya, matriks barisnya yaitu 200.000 0 dikali dengan setengah 0, setengah 1. Maka dapatlah hasilnya yaitu 100, 0. Kemudian yang kelima yaitu menentukan nilai Z. Nah, untuk menentukan nilai Z ini, substitusi nilai sebelah kanan, yaitu X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 0 ke fungsi tujuan. Sehingga diperolehlah Z-nya sama dengan 200.000 X1 ditambah 100.000 X2. Maka karena tadi X1-nya yaitu 20 dan X2-nya 0, maka kita substitusi langsung yaitu 200.000 dikali 20, kemudian ditambah 100.000 dikali 0. Maka dapatlah 4 juta ditambah 0. Maka hasilnya 4 juta. Kemudian, nah, diperolehlah tabel simplex optimumnya, yaitu variabel dasar Z X1 S1 dengan Z 1, X1-nya 0, X2-nya 0, kemudian S1-nya 100.000, S2-nya 0, dan solusinya 4 juta. Kemudian variabel dasar X1 dengan Z0, dengan X1 1, dengan X2 setengah, dengan S1 setengah, dengan S2 0, kemudian dengan solusi 20. Kemudian untuk variabel dasar S2-nya, Z-nya 0, X1-nya 0, kemudian X2-nya 13/2, S1-nya setengah, kemudian S2-nya 1, dengan solusi 20. Kemudian langkah yang kedua atau yang B, perubahan koefisien fungsi tujuan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita perlu analisis terhadap koefisien fungsi tujuan yang merupakan variabel dasar.
Nah, yang pertama yaitu yang A, koefisien variabel dasar yaitu Y C2. Yaitu C topi J sama dengan C DJ. C topi J dikurang C J. Syarat tetap optimum apabila C topi J itu besar sama dengan 0. Kemudian untuk CD-nya yaitu C1, C2 sama dengan C1, C2, kemudian C1-nya itu 200.000. Kemudian untuk Y topi 3 sama dengan setengah-setengah, dan C topi J sama dengan koefisien S1 sama dengan C3 yaitu sama dengan 0. Dengan demikian maka dapatlah C3-nya yaitu sama dengan C1 200 dikali dengan matriks kolom setengah dikurang dengan 0. Maka diperolehlah setengah C2 ditambah 100.000 dikurang 0. Karena C3 topi besar sama dengan 0, maka C2 besar sama dengan 100.000. Nah, untuk C4-nya yaitu sama dengan C2 200.000 dikali dengan matriks kolom yaitu 01 dikurang 1, maka dapatlah 200.000. Sehingga C4 topi besar sama dengan 0, maka C2 besar sama dengan 200.000. Nah, berdasarkan literasi di atas dapat diketahui bahwa tabel akan tetap optimum saat variabel dasarnya yaitu S4 atau C2 sama dengan 200.000, maka tabel tetap akan optimum gitu. Kemudian yang kedua yaitu koefisien variabel dasar X C1. Nah, untuk yang pertama yaitu C3 topi sama dengan 100.000 dikali C1 dikali dengan matriks kolom setengah sama dengan 0. Maka dapatlah 50.000 ditambah setengah C1 sama dengan 0. Maka C3 topi besar sama dengan 0, maka C1 kecil besar sama 100.000. Nah, untuk C4 topinya sama dengan 100.000, C1 dikali dengan matriks kolom 01 sama dengan 0, maka C1 sama dengan 0. Nah, sehingga diperolehlah C4 topi besar sama 0, maka C1 besar sama 0. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa perubahan nilai C1 dapat ditoleransi agar tetap optimum, yaitu 0 atau C1 kecil sama dengan 0, C1 besar sama dengan 100.000. Nah, yang kedua yaitu analisis terhadap koefisien yang fungsi tujuannya bukan variabel dasar. Maka diketahuilah J-nya itu yaitu sama dengan CD YJ topi dikurang CJ topi. Dengan syarat CJ topinya yaitu besar sama dengan 0. Nah, untuk CD-nya yaitu C3, C1 sama dengan C3-nya itu 0, C1-nya itu 200.000. Maka YJ-nya sama dengan setengah 13/2. Maka C2 topinya sama dengan 0, 200.000 dikali dengan matriks kolom yaitu setengah 13/2 sama dengan C2. Sehingga C2 topi kecil sama dengan 0, maka C2 kecil sama 1.300.000. Nah, kemudian yang C-nya, langkah yang C-nya yaitu perubahan nilai sebelah kanan dan shadow price. Nah, yang pertama yaitu rentangan perbandingan jumlah B1. Nah, untuk mengetahuinya maka kita melalui langkah yaitu B1 topinya yaitu sama dengan matriks persegi dikali matriks baris yaitu setengah 0 setengah 1 dikali dengan B1 0. Maka setengah B1 itu besar sama dengan 0 dan setengah B1 itu besar sama dengan 0 dengan interval yaitu B1 kecil
kecil dari 0, kecil dari 0. Kemudian jika X1 sama dengan setengah B1 dan X2 sama dengan setengah B1, nah, maka 200.000 setengah dikali dengan setengah B1 dan X2-nya berarti 100.000 dikali setengah B1, atau kita substitusikan X1 dan X2-nya ke Z tadi, maka dapatlah diperoleh yaitu 100 B1 ditambah 50.000 B1, maka diperoleh hasil 150.000 B1. Nah, untuk yang kedua yaitu rentang pembatas waktu B2. Nah, untuk mencarinya maka kita akan mengalihkan matriks persegi dengan matriks baris, yaitu setengah 0 setengah 1, 40 B2 sama dengan 20 tambah B2. Nah, dapatlah 20 besar sama dengan 0 dan B1. B2 tambah 20 besar sama dengan 0 dengan interval B2 yaitu B2 antara 20 dan 20. Maka nilainya ada di antara 20 B2 itu ya. Di mana X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 20 tambah B2. Sehingga ketika kita substitusi maka dapatlah 200.000 dikali 20 dan 100.000 dikali 20 tambah B2 sama dengan 600.000 ditambah 100.000 B2. Karena variabelnya berbeda maka tidak bisa dijumlahkan lagi ya. Berarti dapatlah hasilnya 600.000 ditambah 100.000 B2. Nah, untuk shadow price, nah di sini yang pertama yaitu perubahan batasan waktu dari 0 ke 10. Maka nilai barunya yaitu B2 sama dengan matriks persegi dikali matriks baris yaitu setengah 0 setengah 1 40 10. Maka dapatlah 20 30. Maka Z-nya sama dengan 200.000 dikali 20, kemudian 100.000 dikali 30, maka dapatlah 4 juta ditambah 3 juta, maka hasilnya 7 juta. Dengan menaikkan penambahan B2 mengakibatkan penambahan fungsi tujuan, yaitu 7 juta dikurang 4 juta, sama dengan 3 juta. Jadi nilai shadow price-nya yaitu 3 juta per 10 sama dengan 300.000. Nah, kemudian yang kedua yaitu perubahan perbandingan menjadikan kursi atau B4 dari 40 ke 30 atau dari nilai awalnya 40 ke 20. Maka di sini B1-nya yaitu matriks persegi dikali dengan matriks baris, yaitu setengah 0 setengah 1 dikali dengan 30 0 sehingga sama dengan 15 15. Perubahan nilai fungsi T. Maka nilai Z-nya dapat kita substitusi yaitu 200.000 dengan X1 15, X2 15. Maka 200.000 dikali 15 ditambah 100.000 dikali 15 sama dengan 1.500.000 ditambah 1.500.000 sehingga dapatlah 4.500.000. Dengan pengurangan B1 10 mengakibatkan perubahan fungsi tujuan sebesar 4.500.000 dikurang dengan 4 juta sehingga sama dengan yaitu 500.000. Nah, di sini jadi nilai shadow price-nya yaitu 500.000 per 10, maka dapatlah hasilnya 50.000. Nah, sekian dari penjelasan mengenai soal analisis sensitivitas dengan fungsi kendala 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 40, 6x2 kecil sama dengan x1 atau 6x2 dikurang x1 kecil sama dengan 0 dengan syarat negatif x1, x2 besar sama dengan 0. Maka saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.